Dengan Mas Agus dan Pak Menko ini merintah kita untuk menyampaikan hasil rapat. Pertama tadi kita rapat mengenai EU SEPA dan EU Eurasia dan perjanjian dagang dengan Bangladesh. Ya. Arahan Bapak Presiden, EU SEPA kita ini sudah 8 tahun, nggak selesai-selesai. Ya, tinggal beberapa poin lagi gitu. Sudah hampir berapa 90% Pak ya tadi ya. Sudah hampir 90%. Oleh karena diharapkan bulan depan akan ada pertemuan yang ke-19 ya di Indonesia, maka pertemuan yang ke-19 besok rampung. Sehingga perundingan perjanjian EU SEPA yang 8 tahun itu bisa selesai, bisa kita tanda tangani sehingga nanti waktu kunjungan Bapak Presiden ada sesuatu hasil nyata yang bisa ditandatangani bersama-sama. Begitu juga dengan EU Eurasia, ya, juga hanya beberapa item lagi, mudah-mudahan ini juga bisa diselesaikan. Dengan Bangladesh, tadi memang perdagangan kita surplusnya besar, kita surplus hampir $2 miliar ya. Teman itu kan menyangkut batu bara dan CPO, ya. Sementara Bangladesh agar masuk tekstilnya. Nah, kita mengatakan kalau batu bara dan CPO itu kan tidak tergantikan. Jadi kalau kita mau ngitung trade perdagangan antar dua negara diukur di luar CPO dan batu bara. Jadi ini masih belum selesai. Nah, yang barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil. Ibu, saya alhamdulillah ada Ibu Menteri ini. Keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa industri tutup ya Pak ya, dan ada beberapa yang juga terancam PHK massal. Tadi disepakati karena tadi usulannya Menteri Perindustrian untuk mengembalikan Permendak 8, dan Permendak ini kan sudah dalam kurun waktu 1-2 bulan 3 kali perubahan ya. Dari Permendak 25 ke Permendak 36, protes lagi, yang nyusun waktu itu kita juga, tapi kita juga yang protes pada waktu itu. Maka 36 berubah menjadi Permendak 7 berubah lagi jadi Permendak 8 ya. Sekarang rapat tadi Pak Menteri Perindustrian karena ada masalah seperti ini untuk dikembalikan lagi ke Permendak 8 lagi ya. Tapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, kemudian elektronik, alas kaki dan keramik ya, tas, ya alas kaki, tas tidak ya, tas, alas kaki, pakaian jadi, keramik, elektronik dikenakan BMPT dan biaya anti dumping nanti sekalian ya. Nanti saya sore ini akan rapat menunjukkan kirim ke Menteri Keuangan. Mudah-mudahan besok kalau itu selesai surat, berarti lusa 3 hari kemudian pengenaan dia masuk BMTP dan anti dumping itu bisa selesai. Nah, sementara untuk merumuskan melindungi jangka panjang, tadi usulan Menteri Perindustrian, apakah kembali ke Permendak 8 ataukah nyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut. Saya kira itu. Terkait EU SEPA dulu. Ya. Itu kan penyelesaian EU SEPA masih awal juga ya Pak. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri melihatnya seperti apa? Sudah nggak banyak perbedaan lagi sebetulnya. Ya. Hanya kita ingin tadi kalau kan ini pertama EU meminta ada beberapa dikenakan bebas tarif. Ya kita terima saja, asal kita juga sebaliknya. Misalnya di sana tuh minta susu, kemudian keju, ada beberapa produk ya bebas tarif. Ya kita juga minta, kita ada besi baja, kita punya CPO kan, kita punya tekstil dan lain-lain. Jadi ini hampir mudah-mudahan lah ya 1 sampai 5 Juli selesai. Apakah akan terkejar? Berarti bisa terkejar di pemerintahan Jokowi? Bisa, insya Allah bisa. Sedikit lagi. Cukup ya? Pak Tekstil itu Bapak. Udah. Jadi peraturan Menteri Keuangan akan keluar berdasarkan permintaan beliau. Atau berdasarkan Permendak. Safeguard dari asosiasi. Ya, BMTP dan BMAD nanti prosedurnya kita akan follow up berdasarkan dari surat permintaan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.
itu ya. Ya. Baik, makasih ya. Makasih. Maju, sedikit dong Pak. Dengan Mas Agus dan Pak Menko ini merintah kita untuk menyampaikan hasil rapat. Pertama tadi kita rapat mengenai EU SEPA dan EU Eurasia dan perjanjian dagang dengan Bangladesh ya. Arahan Bapak Presiden, EU SEPA kita ini sudah 8 tahun nggak selesai ya, tinggal beberapa poin lagi gitu. Sudah hampir berapa 90% Pak ya tadi ya. Sudah hampir 90%, oleh karena diharapkan bulan depan akan ada pertemuan yang ke-19 ya di Indonesia, maka pertemuan yang ke-19 besok rampung sehingga perundingan perjanjian EU SEPA yang 8 tahun itu bisa selesai, bisa kita tanda tangani sehingga nanti waktu kunjungan Bapak Presiden ada sesuatu hasil nyata yang bisa ditandatangani bersama-sama. Begitu juga dengan EU Eurasia ya, juga hanya beberapa item lagi, mudah-mudahan ini juga bisa diselesaikan. Dengan Bangladesh tadi memang perdagangan kita surplusnya besar, kita surplus hampir $2 miliar ya. Teman itu kan menyangkut batu bara dan CPO ya. Sementara Bangladesh agar masuk tekstilnya. Nah, kita mengatakan kalau batu bara dan CPO itu kan tidak tergantikan. Jadi kalau kita mau ngitung trade perdagangan antar dua negara diukur di luar CPO dan batu bara. Jadi ini masih belum selesai. Nah, yang barusan rapat itu mengenai keluhan dari industri tekstil. Ibu, alhamdulillah ada Ibu Menteri ini. Keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa industri tutup ya Pak ya. Dan ada beberapa yang juga terancam PHK massal. Tadi disepakati karena tadi usulannya Menteri Perindustrian untuk mengembalikan Permendak 8, dan Permendak ini kan sudah dalam kurun waktu 1-2 bulan 3 kali perubahan ya, dari Permendak 25 ke Permendak 36, protes lagi yang nyusun waktu itu kita juga, tapi kita juga yang protes pada waktu itu, maka 36 berubah menjadi Permendak 7 berubah lagi jadi Permendak 8 ya. Sekarang rapat tadi Pak Menteri Perindustrian karena ada masalah seperti ini untuk dikembalikan lagi ke Permendak 8 lagi ya. Tapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, kemudian elektronik, alas kaki dan keramik ya, tas, ya alas kaki, tas beda ya, tas, alas kaki, pakaian jadi, keramik, elektronik dikenakan BMPT dan biaya anti dumping nanti sekalian ya. Nanti saya sore ini akan rapat menunjukkan kirim ke Menteri Keuangan. Mudah-mudahan besok kalau itu selesai surat, berarti lusa 3 hari kemudian pengenaan biaya masuk BMPP dan anti dumping itu bisa selesai. Nah, sementara untuk merumuskan melindungi jangka panjang, tadi usulan Menteri Perindustrian, apakah kembali ke Permendak 8 ataukah nyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut. Saya kira itu. Terkait EU SEPA dulu. Ya. Itu kan penyelesaian EU SEPA masih awal juga ya Pak. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri melihatnya seperti apa? Sudah nggak banyak perbedaan lagi sebetulnya. Ya. Hanya kita ingin tadi kalau kan ini pertama EU meminta ada beberapa dikenakan bebas tarif. Ya kita terima saja, asal kita juga sebaliknya. Misalnya di sana tuh minta susu, kemudian keju, ada beberapa produk ya bebas tarif. Ya kita juga minta, kita ada besi baja, kita punya CPO kan, kita punya tekstil dan lain-lain. Jadi ini hampir mudah-mudahan lah ya 1 sampai 5 Juli selesai. Apakah akan terkejar? Berarti bisa terkejar di pemerintahan Jokowi? Bisa, insya Allah bisa. Sedikit lagi. Cukup ya? Pak Menteri, Bapak, udah. Jadi peraturan Menteri Keuangan
akan keluar berdasarkan permintaan beliau Ya, atau ya. berdasarkan Permendak. Safeguard dari asosiasi Ya, atau BNPB dan BMAD nanti Ya. prosedurnya kita akan follow up berdasarkan dari Surat. permintaan Menteri Ya. Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Itu ya. Ya. Oke. Baik, makasih ya. Terima kasih, makasih. Pak Zul, sedikit dong Pak.